selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Hari ini yang tidak masuk sekolah siapa? Gak ada, nihil ya berarti. Oke, semuanya masuk. Baik, pada kesempatan hari ini, Bulia akan memberikan materi seperti yang ada di layar, yaitu status dan peran sosial. Itu ada di buku paket halaman 146. Jadi bisa kalian sambil buka buku paketnya, ya. Capaian pembelajarannya apa? Di sini murid mampu memahami dan menganalisis keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial terdekat, termasuk memahami dinamika status dan peran sosial. Materi ini sama dengan materi yang ada di pendidikan Pancasila, yaitu mengenai hak dan kewajiban, serta materi yang ada di bimbingan konseling BK, yaitu memahami konsep diri. Jadi materi ini hampir sama di kedua mata pelajaran tersebut. Tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah kalian harus bisa mengklasifikasikan status. Jadi di sini siswa akan memahami 3 jenis status sosial, yaitu ascribe, achieve, dan juga assign, serta bagaimana setiap jenis status itu mempengaruhi interaksi yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua adalah menganalisis hubungan. Di sini siswa akan menganalisis hubungan antara status dan juga peran sosial. Nah, di sini termasuk hak dan kewajiban. Jadi di dalam peran itu ada hak dan kewajiban. Yang ketiga adalah kalian bisa merumuskan sebuah solusi. Karena nanti akan ada sebuah masalah yang akan kalian diskusikan bersama teman-teman ya dalam satu meja ini. Kemudian kalian bisa merumuskan sebuah solusi. Solusi tentang apa? Solusi tentang konflik peran yang dihadapi remaja dengan pendekatan kreatif, sehingga nanti dapat mencapai harmoni dalam menjalankan peran di berbagai situasi. Nah, di dalam pembelajaran kali ini kita akan melaksanakan 3 assessment ya, 3 penilaian. Yang pertama nanti ada assessment awal, nanti ada kuis interaktif. Yang kedua adalah formatif, nanti ada observasi. Kalian nanti ada penilaian teman sejawat, kira-kira teman kalian nanti di dalam satu kelompok itu bekerja atau tidak, apa main sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sumatif. Nanti ada kuis di akhir, yaitu memakai kuisis ya. Kemudian apa persepsinya ya? Awalnya ini ada gambar siapa? Pak polisi sedang apa? Bermain, sedang menyuapi anaknya ya. Nih makanannya. Kira-kira mana yang termasuk status sosial? Status sosialnya apa? Apa? Ada yang bisa menjawab? Status sosialnya apa? Polisi. Status polisi ya. Terus perannya apa? Belum status sama peran. Perannya apa lagi? Statusnya polisi, perannya ayah lagi apa? Menjawab anaknya. Berarti kira-kira antara status sama peran bisa dipisahkan tidak? Bisa dipisahkan tidak? Bisa. Apa tidak? Bisa berjalan bersamaan tidak? Bisa. Sehingga kita juga harus tahu apa perlu memahami peran agar terhindar dari kebingungan dan juga perselisihan. Kalian sebagai di sini sebagai statusnya sebagai apa? Sebagai siswa, sebagai pelajar. Berarti perannya apa? Belajar. Ya, mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Nah, di sini. Apa itu status? Apa itu peran? Yang pertama, status sosial. Status sosial adalah kedudukan seseorang di dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi bagaimana individu diberlakukan dan berinteraksi dengan orang lain. Berarti di sini yang namanya status itu adalah kedudukan.
Yang kedua adalah peran. Apa itu peran? Peran sosial itu adalah tindakan atau perilaku yang diharapkan dari individu berdasarkan apa? Statusnya. Jadi statusnya apa? Perannya apa? Jadi berjalan beriringan. Tuh. Coba kita simak video YouTube berikut ini. Ya. Cara memiliki status sosial. Menurut antropolog Amerika Serikat, Ralph Winton, ada 3 cara seseorang dapat menyandang atau memiliki status sosial, yaitu express status, achieve status, dan assigned status. Apa perbedaan dari ketiga status tersebut? Kita simak pembahasannya berikut ini. Pertama, express status. Menurut antropolog Amerika Serikat, Ralph Winton, ada 3 cara seseorang dapat menyandang atau memiliki status sosial, yaitu express status, achieve status, dan assigned status. Apa perbedaan dari ketiga status tersebut? Kita simak pembahasannya berikut ini. Pertama, express status. Status sosial ini diperoleh seseorang secara lahiriah atau alami. Jadi, status tersebut diperoleh sejak lahir dan terjadi dengan sendirinya tanpa perlu melakukan usaha tertentu. Contohnya adalah seorang pangeran. Pangeran William mendapatkan status sebagai pangeran kerajaan Inggris karena ia adalah anak dari pasangan Pangeran Charles dan Putri Diana. Status sebagai pangeran didapat tanpa melakukan usaha apapun, tetapi di sana begitu saja secara lahiriah. Kedua, achieve status. Status sosial ini diperoleh seseorang melalui usaha secara sengaja dengan penuh perjuangan. Status sosial ini terbuka bagi siapa saja karena tidak didapat secara lahiriah atau keturunan, tetapi melalui usaha. Silahkan, aktivitas mengklasifikasikan status sosial. Ada yang mau maju ke depan berani? Ini tinggal digeser. Nah, mana yang termasuk ascribe, mana yang termasuk achieve, mana yang termasuk assign. Silahkan. Ya, boleh. Ya, terus selanjutnya. Udah satu aja biar tahunya yang lain. Oke, yang lainnya. Ayo, kelompok ini nggak cuma dari MC 1, MC yang lainnya boleh, silakan. Ayo, boleh. Ya, terus selanjutnya. Ayo, selanjutnya lagi. Coba, ayo maju. Tinggal itu ya. Ya, satu lagi. Kira-kira jawabannya bagaimana ya? Ayo kita sampin dulu. Berarti gimana? Soal apakah jawabannya benar semua? Benar. Baik, terus tepuk tangan. Sudah paham berkaitan dengan cara memiliki status ya? Berarti ada 3 lagi ya, give, assign, dan ascribe. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini akan ada Siska. Siapa itu Siska? Nanti tokoh utamanya adalah Siska. Ya, Bulia bagikan lembar kerjanya. Nanti silakan kalian analisis Siska itu siapa ya? Siska itu statusnya apa ya? Siska itu perannya apa ya? Kok ada konflik peran Siska? Kok ada konflik? Konflik itu apa? Masalah. Apa masalah yang dihadapi Siska nanti? Bagaimana solusinya? Nah, silakan nanti kalian coba baca dulu kasusnya, masalahnya apa.
Kalian bisa baca ya. Siska adalah seorang siswi kelas 7 yang rajin. Di sekolah, ia terpilih menjadi bendahara kelas. Ada yang di sini sebagai bendahara? Ya. Sore hari, ia adalah seorang kakak yang harus menjaga adiknya karena ibunya bekerja. Suatu hari, Siska harus menyelesaikan laporan keuangan kelas yang akan dikumpulkan besok pagi. Namun, adiknya menangis, rewel. Apa? Karena lapar dan ingin bermain. Berarti di sini Siska harus menyelesaikan laporan, tapi adiknya menangis, lapar, minta makan. Kira-kira apa yang dilakukan Siska? Nah, silakan kalian bisa diskusi ya dengan kelompoknya, mengidentifikasi status Siska. Ya, di sini sudah ada identifikasi status Siska ya. Yang pertama, status Siska di rumah itu sebagai apa? Status Siska di sekolah sebagai apa? Nah, terus apa saja hak dan kewajiban Siska baik di rumah maupun di sekolah? Silakan kalian diskusi dengan teman-temannya. Kalian bisa tulis di lembar ini dan nanti kalian bisa menulisnya di IFP ya. Contohnya, silakan kalau yang sudah selesai bisa. Oh, kelompok 1 pengen nulis status Siska. Oh, status Siska di sekolah. Berarti apa di sekolah? Tulis. Status Siska di rumah. Apa status Siska di rumah? Bisa tulis. Kemudian hak yang didapat. Kalau di sekolah haknya Siska apa ya? Kalian bisa menulisnya. Silakan. Jadi bisa kelompok ini nulis status, kelompok satunya bisa nulis hak. Silakan. Semuanya harus bisa menuliskan hak dan kewajiban serta statusnya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugasnya? Tidak? Silakan dimulai untuk berdiskusi. Jangan lupa berikan identifikasi ya. Yang sudah selesai bisa langsung isi ya. Mau isi yang status atau mau isi yang hak. Jadi semua kelompok harus maju ke depan buat menuliskan. Tidak hanya kelompok satu saja. Tadi yang pakai HMP. Gak apa-apa. Gak apa-apa.
diketahui ya. Selanjutnya, hak di sekolah dan kewajiban siswa di sekolah. Siapa yang mau nulis? Ini nulisnya gini loh. Siapa yang mau? Nomor 3, 4, 5. Boleh? Silakan. Ada orang loh ya. Yuk, silakan. Tulis saja. Mau yang mana? Yang di sekolah apa yang di rumah? Pena biru menuliskan hak. Ini enggak ya? Yang mana? Ayo lapor 4. Ayo maju. Ayo, atau enggak apa-apa. Gantian ya. Satu aja. Gantian ya. Yang apa? Ya. Oh, balik. Iya. Enggak apa-apa. Tulis di HP itu. Dari kelompok ini, semua kelompok, 5 kelompok sudah didapatkan bahwa di sekolah status Siska sebagai seorang apa? Bendahara dan juga siswi. Siswi kelas berapa? Kelas 7, sama seperti kalian ya. Apa hal yang didapatkan? Karena dia sebagai seorang bendahara, dia mendapatkan apa? Kepercayaan dari wali kelas untuk menjadi bendahara. Kalau sudah mendapatkan kepercayaan, harusnya apa? Bisa bertanggung jawab. Ya, mengumpulkan uang temannya juga harus dijaga. Biar tadi mendapatkan kepercayaannya harus dijaga, gitu ya. Jadi harus jadi bendahara yang jujur. Tidak boleh kemudian diambil uangnya, nggak dibawa-bawa, disimpan di rumah terus. Ya. Jadi kalau nanti wali kelasnya tanya uangnya mana, ini bu uangnya, jumlahnya sekian, iurannya berapa kali? Oh 10 kali bu, jumlahnya segini, pengeluarannya segini. Ya, supaya ini kepercayaan yang diberikan wali kelas itu tetap ada. Itu ya. Yang kedua, kewajibannya Siska di sekolah. Karena dia sebagai seorang siswi, sama solusinya Siska mengerjakan laporan keuangan setelah adik tidur, atau Siska mengerjakan laporan keuangan ketika adik menangis. Nah, coba dilihat apakah jawaban kalian yang hijau atau yang merah? Yang hijau. Coba yang dilihat, ada yang mau klik? Coba klik. Voting. Iya, keputusannya harmonis. Ini adalah solusi yang bijak. Siska memprioritaskan kebutuhan mendesak adiknya sebagai seorang kakak terlebih dahulu. Setelah adiknya tenang atau adiknya tidur, barulah ia memenuhi kewajibannya sebagai apa tadi? Bendahara, mengerjakan laporan. Jadi kedua peran itu harus berjalan seimbang. Jangan sampai kalian mengerjakan laporan adiknya nangis berat, nangis, nah, seperti itu ya. Kalian sebagai seorang kakak harus menangis dan adiknya tidak. Jadi ini yang namanya konflik peran. Konflik peran itu seperti ini. Bagaimana caranya, solusinya biar konflik peran itu bisa berjalan seimbang? Karena ada di situasi seperti itu, lagi ngerjain tugas tapi disuruh adiknya, suruh jaga adiknya yang sedang nangis. Pernah? Bagaimana sikapnya? Nenangin dulu adiknya apa tetap mengerjakan? Nenangin dulu. Ada pertanyaan? Tidak? Benar? Sudah paham dari konflik peran dan juga 3 cara untuk memiliki status sosial. Jadi sudah ada 2 materi ya. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, lagi kita ada kuis. Kuis ini silakan semuanya harus mengerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Oke? Ditulis di bukunya sendiri-sendiri.
berikan tanda silang pada kolom. Mau pilih salah apa benar? Nomor 1. Gelar pahlawan nasional merupakan contoh assign status karena diberikan oleh pemerintah atas jasa seseorang. Silahkan ditulis jawabannya. S atau B, salah atau benar. Tidak boleh mencontek loh ya. Gelar pahlawan nasional merupakan contoh assign status. Tidak boleh membuka juga. Dari tadi yang dibahas kira-kira jawabannya apa? Sudah? Siapa yang mau menjawab? Ayo jawab, 1, 2. Ya, benar. Oke, selanjutnya. Kalian pilih 1, 2, 3, 4 ya. Pilih semua jawaban yang dianggap benar. 1, 2, 3, atau 4. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan contoh ascribe status? Contoh status yang diperoleh secara otomatis sejak lahir. Gimana? 1, 2, 3, 4. Menjadi kepala sekolah. Tulis dulu. Oh. Tulis dulu di situ. Memiliki gelar bangsawan, menjadi anak sulung, atau menjadi pemenang lomba karya ilmiah remaja. 1, 2, 3, 4. Ayo, udah? Ayo. 1, 2, ayo jawab. Yang mana? Pilih 1 lebih dari 2. Pilih 1 lebih dari 1. Coba, apa lagi? Disubmit dulu. Berarti itu ya. Jadi menjadi seorang anak sulung dan menjadi seorang bangsawan. Lagi, pilih lebih dari 1. Bayu adalah ketua kelas sekaligus atlet basket. Ia harus memimpin rapat kelas saat jadwal latihan basket dimulai. Langkah manakah yang menunjukkan solusi harmonis atas konflik peran tersebut? Jadi rapatnya diadakan itu ketika dia harus latihan basket. Kira-kira dia pilih yang mana ya? Pilih lebih dari 1. Bisa pilih 2, bisa pilih 3. 1, 2, 3, 4. 1 dan 2, 1 dan 4, 2 dan 4, 2 dan 3. Ayo. Ada yang mau maju? Ayo. Boleh sudah ya? Berarti kalian tadi sudah bisa ya konflik peran tadi. Jadi ketika kalian ada rapat atau kegiatan yang bersamaan, kalian harus tahu mana yang harus kalian pilih. Nah ini benar apa salah? Peran sosial adalah aspek dinamis dari status atau kedudukan seseorang. Jadi peran sosial itu adalah aspek dinamis dari status atau kedudukan seseorang. Jadi dinamis itu berubah-ubah. Mana? Benar apa salah? Ayo, nomor 3, terima kasih. Jadi peran sosial itu adalah lanjut. Seorang atlet yang berlatih keras selama bertahun-tahun hingga akhirnya memenangkan medali emas di Olimpiade telah memperoleh status sosial yang disebut apa? Jawabannya A, B, C, D. Steve, assign, describe, atau sosial. Ya, jadi seorang atlet tadi adalah Steve ya, karena usahanya dia berlatih. Lanjut, benar apa salah? Konflik peran terjadi ketika seseorang hanya memiliki status sosial saja dalam hidupnya. Konflik peran terjadi ketika seseorang hanya memiliki satu status sosial saja dalam hidupnya. Ayo. Ya, jadi yang namanya konflik peran itu statusnya berapa? Pasti lebih dari 1. Oke, terakhir. Pak Andi adalah seorang dokter. Tiap hari ia memeriksa pasien dengan
dengan ramah dan memberikan resep obat yang tepat. Tindakan Pak Andi yang memeriksa pasien tersebut merupakan perwujudan dari apa? A, B, C, D. Peran? Iya. Jadi perannya Pak Andi memeriksa pasien itu sebuah peran, ya. Oke. Gimana kira-kira bisa nggak tadi? Bisa ya? Oke. Balik lagi. Nah, kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Ayo. Iya, cara memiliki status sosial ada berapa tadi? 3. Apa saja? Iya, ada 3 ya. Oke, selesai. Nah, jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah tentang status sosial dan peran sosial. Gimana untuk memiliki status sosial itu ada 3 cara: assign, ascribe, dan achieve. Kira-kira kalian bisa mencapai status sosial yang mana ya? Achieve dengan belajar bersungguh-sungguh. Oke. Refleksi coba. Kira-kira kalian di sini yang ingin kalian perbaiki, peran apa yang ingin kalian perbaiki selama seminggu ke depan? Kira-kira bisa kalian tuliskan di sini. Dibagikan sama temennya ya. Oke. Coba dibagikan temannya. Coba dituliskan. Sabar. Kira-kira peran yang akan kalian perbaiki selama seminggu ke depan kira-kira apa? Direfleksi diri kalian. Kalian sudah sebagai orang siswa, kira-kira selama ini kalian sebagai seorang siswa yang seperti apa? Kira-kira apa yang perlu kalian perbaiki selama seminggu ke depan? Selanjutnya nanti kalian bisa tempelkan di sini ya, yang sudah silakan bisa ditempel di sini. Boleh langsung kalian tempel di sana. Dia kasih permeja ya, nanti boleh ditempel. Oke. Boleh di rumah, boleh di sekolah, silakan. Boleh. Yang biasanya pesan orang belum wong tuane kan besok seminggu aku mau jadi anak yang rajin, mau bantuin orang tua, misalnya seperti itu. Aku kok jadi siswa kok telat terus ya, besok akan berubah, bangun lebih pagi, berangkat ke sekolahnya, seperti itu. Oke. Bisa dikasih emot ya. Gimana pembelajaran hari ini kira-kira? Nah, yang terakhir itu bisa kalian kasih emot. Tahu emot toh? Nah, emoticon ya. Baik, ini nanti silakan setelah ini bisa kalian tempel ya.
pembelajaran